Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Aksi heroik anggota Paskibra Provinsi Papua Barat Daya yang menolong rekannya saat lemas di tengah lapangan upacara penaikan bendera merah putih menuai pujian. Sebanyak 2.038 narapidana mendapat remisi HUT kemerdekaan di Papua. Mabuk dan begal motor milik seorang pria di Mimika, 3 remaja diringkus polisi. Seorang anggota Paskibraka hampir pingsan usai pengibaran bendera pada upacara HUT ke-80 kemerdekaan RI Minggu pagi. Namun 2 rekan di sisi kanan kirinya sigap menggandeng hingga formasi tetap rapi dan tugas dapat diselesaikan dengan baik. Momen tersebut direkam oleh warga dan diunggah ke media sosial hingga akhirnya viral. Rekaman memperlihatkan barisan Paskibraka meninggalkan lapangan setelah pengibaran bendera di lapangan dan Lantamal 14 Sorong. Tiba-tiba seorang anggota di barisan depan tampak limbung, diduga kelelahan, namun tetap berusaha tegap. 2 rekannya langsung menahan dan menggandeng sampai keluar lapangan upacara. Aksi spontan itu menuai pujian dari warga yang hadir karena Paskibraka menunjukkan kekompakan dan jiwa korsa. Karena respect terhadap teman yang sudah mau jatuh, jadi saya sigap untuk menahan dia biar bisa berdiri sama-sama. Dari awal kita masuk sama-sama, harus keluar juga kita harus sama-sama. Kita harus berjiwa korsa. Satu susah, semua susah. Sementara itu, Karisto Gideon Dimara merasa terharu dengan sikap yang diambil oleh temannya, membantu memapah dirinya hingga melanjutkan sampai selesai. Rasa bangga dan terharu. Meskipun saya sudah lemas dan tidak kuat di dalam barisan, tapi ada teman saya yang masih berusaha untuk menahan saya. Dan saya salut kepada mereka berdua meskipun mereka juga rasa kesusahan berbaris, tapi mereka masih berusaha untuk bisa menggandeng tangan saya untuk keluar bersama-sama dengan pasukan saya. Gideon yang saat itu dalam kondisi lemas namun tetap kuat hingga menuntaskan tugas. Meski dalam kondisi lemas, seluruh rangkaian upacara, baik penaikan dan penurunan di Provinsi Papua Barat Daya berlangsung lancar. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Sebanyak 2.038 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan AB Pura, Kota Jayapura, mendapat remisi HUT kemerdekaan. Remisi diserahkan penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, pada hari Minggu sore. Di antara mereka, 76 narapidana langsung menikmati kebebasan. Pemberian remisi sebagian besar diberikan kepada narapidana kasus narkotika, korupsi, dan perdagangan orang, serta kasus pencucian uang. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Herman Mulawarman, remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan. Adapun pemberian remisi tahun 2025 tanggal 17 Agustus ini bagi narapidana ya seluruh Papua itu mendapatkan remisi umum 1962. Jadi pengurangan masa pidana sebagian. Terus yang remisi umum 2 itu langsung bebas sebanyak 76 orang. Jadi total keseluruhan
yaitu 2038 orang narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun ini. Itu di seluruh tanah Papua ya, Bang? Ya, seluruh tanah Papua. Jadi diusulkan dari seluruh UPT pemasyarakatan, kita kompilasi dan kita usulkan ke pusat, dan itulah hasilnya yang mendapatkan remisi. Selain remisi umum, narapidana juga mendapatkan remisi dasawarsa. Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, meminta masyarakat menerima kembali warga binaan yang bebas agar hidup mereka bisa bermanfaat. Mereka akan kembali ke masyarakat, sebagian tadi ada yang bebas, sebagian lagi ada yang pengurangan. Inilah bentuk wujud perhatian dari pemerintah. Kepada seluruh warga masyarakat, warga binaan ini yang sudah diberikan remisi kembali ke masyarakat agar dapat diterima dengan baik dan juga agar ikut sama-sama untuk bisa berdampingan. Kita hidup toleran, hidup damai bersama-sama dan untuk saling mengingatkan, saling mengayomi, kemudian kita bersama-sama agar ada kehidupan yang harmoni di lingkungan masyarakat. Gubernur juga berharap narapidana yang mendapatkan remisi dapat termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar saat bebas nanti masyarakat bisa menerima mereka kembali. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan narapidana di Lapas Sorong, Papua Barat Daya bergembira. Kegembiraan narapidana karena mereka mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan dari negara. Mereka menari bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di halaman lapas. Tarian adat Tumbuh Tanah khas adat Sorong diperagakan bersama Gubernur dan Forkopimda yang hadir. Selain tarian adat Tumbuh Tanah, narapidana juga menampilkan sejumlah tari kreasi. Gubernur Papua Barat Daya menyerahkan remisi bagi 376 narapidana. Dapat remisi pada hari ini untuk remisi umum dan remisi dasawarsa sebanyak 376 warga binaan. Untuk yang nanti mendapatkan RU 2 atau remisi 2 yang langsung bebas hari ini sebanyak 20 orang. Pak, itu kasus apa saja Pak yang mendapat remisi? Yang bebas pada hari ini sebagian besar kasus kriminal. Kasus kriminal seperti pidana umum, yang kasus pencurian, pembegalan dan lain-lain seperti itu. Sebagian besar narapidana yang mendapat remisi terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan warga binaan pemasyarakatan Timika pada hari Minggu juga menerima remisi HUT kemerdekaan yang mereka tunggu-tunggu. Dari ratusan warga binaan yang menerima remisi, 3 diantaranya nasibnya beruntung karena langsung bebas dan bisa berkumpul dengan keluarga. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong. Wakil Bupati berpesan kepada 3 narapidana bebas untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Saya menyampaikan kalian bersyukur karena yang mendapat remisi ini kesempatan, karena ini hasilnya kalian. Selama dibina kamu disiplin, kamu ikut aturan, sadar, kemudian mau ingin berubah, sehingga pemerintah betul-betul memberi perhatian. Sehingga setelah bebas ini jangan mengulang lagi, jangan kembali lagi. Menjadi warga yang baik, warga yang betul-betul sadar akan hukum dan sudah menata hidup lebih baik lagi untuk ke depan. Untuk tahun ini warga binaan mendapat 2 jenis remisi, yakni remisi umum dan remisi dasawarsa. Jumlah warga binaan yang menerima remisi sebanyak 191 orang, sedangkan yang mendapat remisi dasawarsa 207 orang. Maksimal untuk yang memperoleh remisi umum hari ini 191 orang, dasawarsa 207 dari 342 narapidana maupun tahanan. Jadi yang mendapat remisi itu tentu syaratnya adalah memenuhi syarat substansi. Substansi itu apa? Berkelakuan baik. Tidak boleh tidak, harus berkelakuan baik. Itu yang dinilai. Yang kedua, syarat administratif.
dia memperoleh remisi umum, dia juga memperoleh remisi dasawarsa. Makanya setelah dihitung pengurangan masa pidananya, hari ini dia harus bebas. Remisi atau pengurangan masa hukuman merupakan hak warga binaan. Ada 3 jenis remisi: remisi umum yang diberikan saat HUT kemerdekaan, remisi khusus saat hari besar keagamaan, dan remisi kemanusiaan yang diberikan atas kepentingan kemanusiaan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. HUT kemerdekaan di berbagai daerah di Indonesia kerap ramai dengan berbagai lomba menarik dan seru, termasuk di kota Sorong, Papua Barat Daya. Komunitas Batak Marga Simanjuntak yang menetap di kota Sorong pada hari Senin memilih pantai wisata Tanjung Kasuari sebagai tempat untuk merayakan lomba 17-an. Lomba semakin seru ketika orang dewasa mengikuti lomba jalan kelereng pakai sendok, mewarnai tema lingkungan, hingga lomba memindahkan tepung dan goyang balon. Salah satu lomba yang menarik adalah membersihkan kawasan pantai dari sampah. Lomba ini sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Pemenangnya adalah peserta yang mengumpulkan sampah paling berat dan paling tinggi. Jadi tempat ini kami pilih supaya tempat ini agak luas, rame, dan yang paling utama dari situ adalah kami bisa mempromosikan wisata yang ada di Tanjung Kasuari ini. Karena ini adalah sebagai tempat wisata yang sangat indah dengan laut yang biru yang bagus dan juga pantai yang sangat mempesona. Lomba-lombanya banyak, mulai dari lomba anak-anak yaitu mewarnai, lomba kelereng, makan kerupuk, dan untuk orang dewasa, untuk bapak-bapak ada pertandingan catur, untuk ibu-ibu ada lomba tepung, dan juga joget balon, sekaligus untuk pemuda joget balon. Sama bersih-bersih sampah ya tadi ya. Dan lomba terakhir dan yang paling utama adalah lomba mungut sampah. Itulah lomba yang paling utama, karena komitmen kami adalah seperti yang ada di spanduk kami ini, kami berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Lomba 17-an ini selain untuk menyemarakan HUT kemerdekaan, juga untuk mendorong pariwisata kota Sorong, serta menunjukkan kepedulian untuk lingkungan pantai agar bebas dari sampah. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Upacara HUT kemerdekaan yang berlangsung pada hari Minggu terpantau aman dan lancar di seluruh wilayah Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito memastikan upacara pengibaran bendera merah putih maupun penurunan bendera di seluruh kabupaten dan kota berjalan tanpa gangguan. Menurutnya tidak ada kendala berarti. Bahkan warga di berbagai daerah menyambut HUT RI ke-80 dengan sukacita dan meriah. Rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia relatif aman terkendali, dan tentu saja ini berkat dukungan, kerjasama, dan peran serta semua pihak, khususnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjamin kondisi situasi Kamtibmas. Kepolisian daerah Papua juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mari kita sama-sama tetap menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas yang telah terjaga ini, sekaligus untuk menghindarkan informasi, provokasi-provokasi, ujaran kebencian, dan hoax yang diedarkan atau disebar melalui media sosial. Polda Papua terus mengimbau seluruh masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan semangat kebersamaan serta tetap menjaga situasi Kamtibmas agar Papua tetap kondusif. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi terus menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan harga bahan pokok yang murah. Pasar murah digelar sepekan jelang HUT kemerdekaan hingga saat ini. Saat ini sebagian warga Merauke mengeluh dengan kenaikan sejumlah harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula. Pasar murah dilaksanakan di Kampung Darat Buti. Meski terkesan mendadak,
Banyak warga senang dan mengaku terbantu dengan program ini. Beras, minyak. Beli minyak ini. Ibu rencananya mau beli berapa banyak ini? Tidak sedikit-sedikit. Sedikit. Ibu, ini kan program dari pemerintah, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Ibu dengan pasar murah ini? Bagus, bisa membantu masyarakat. Ibu, belanja apa ini, Bu? Belanjanya apa nih? Beras ya? Sama apa lagi? Oh, iya. Harganya gimana, Bu? Murah ya? Iya, murah. Ibu, ini bagaimana dengan pasar murah yang dilakukan oleh kepolisian ini? Luar biasa. Luar biasa ya? Iya. Maunya murah lagi, Bu ya? Iya. Oke. Biasa ini. Terima kasih. Kasat Binmas Polres Merauke Ibtu Bahtiar Arif menegaskan polisi akan terus menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat. Kami menyiapkan beras SPHP, terus menyiapkan gula, dan menyiapkan minyak kita. Kalau beras berapa per satu sak itu? Untuk per satu sak, jadi untuk 1 kilo itu dengan harga 12.000. Untuk 5 dalam kemasan 5 kilo berarti ada harga 60.000. Kalau minyak gorengnya Pak Kasat? Minyak gorengnya kami menjual 15.700, tidak melampaui daripada head yang kita tentukan. Kalau gula? Kalau gula kami di sini menjual dengan harga 18.000 per kilo ya? Jauh dari harga-harga yang di kios ataupun di pasar. Ini hari yang kesekian kalinya, kira-kira respon masyarakat dengan pasar murah ini seperti apa Pak Kasat? Ya, saya lihat mungkin karena masih kurang sosialisasi terus ini, makanya mungkin kita lihat bahwa antusias masyarakat untuk mengunjungi pasar pangan murah yang kami adakan ini masih kurang. Jadi mungkin nanti kami akan lebih mensosialisasikan lagi lewat Babin Kamtibmas, lewat polsek-polsek, supaya nanti program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Di pasar murah ini beras SPHP dijual Rp12.000 per kilogram, gula Rp18.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp15.700 per liter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selain di Merauke, pasar murah juga berlangsung di Kabupaten Jayapura. Pasar murah digelar oleh Kepolisian Daerah Papua bekerjasama dengan Perum Bulog Papua. Program pangan murah ini sudah berjalan sejak pekan lalu dan telah berhasil menjual sebanyak 27 ton beras. Harga beras yang ditawarkan juga lebih rendah dari harga eceran tertinggi, yaitu Rp13.000 per kilogram dari harga normal Rp13.500. Kapolda Papua Irjen Patrit Serenwarin mengatakan program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Pangan murah ini salah satu kegiatan dari Bapak Presiden kaitannya dengan beberapa kegiatan, baik mulai perkebunan, pertanian, kemudian makan bergizi gratis. Ini semua satu paket. Sampai hari ini kegiatan kita adalah pangan murah. Bentuk kegiatan kita adalah menjual beras, tentunya beras pemerintah yang kita jual, jadi kita kerjasama dengan Bulog. Kemudian kita membantu Bulog untuk memasarkan beras pemerintah yang ada di seluruh gudang-gudang Bulog di Indonesia termasuk di Papua. Kapolda berharap melalui program ini masyarakat semakin mudah mendapatkan 9 bahan pokok. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kepolisian Resor Mimika berhasil membekuk 3 remaja pelaku begal yang terjadi di Jalan Ahmad Yani. Ketiga pelaku ditangkap tim Buser tanpa perlawanan. Mereka masing-masing dibekuk di lokasi berbeda, yaitu LA di rumah keluarganya di Jalan Yosudarso, BK ditangkap di Jalan Nawaripi, dan KN dibekuk di Lorong Singaraja. Ketiganya memiliki peran berbeda. LA bertugas menebas korban dengan parang, sementara BK dan KN memukul korban. Polisi mengungkap ketiganya beraksi dalam pengaruh minuman keras. Pelaku yang kita amankan itu ada 3 pelaku. Penangkapannya di hari yang sama atau berbeda? Penangkapannya hari yang sama. Kan beda jam kan ya? Beda jam saja. Itu penangkapannya dini hari tadi, malam.
Berarti ketiga pelaku dalam kondisi mabuk kan? Pada saat kejadian dalam kondisi mabuk. Korban adalah seorang pria berusia 39 tahun dan saat ini masih dirawat di RSUD Mimika. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sajam dan motor milik korban. 3 pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Perhitungan suara berjenjang Pilkada Gubernur Papua masih berlangsung di tingkat kabupaten dan provinsi. Kapolda Papua Irjen Patrits Renwarin menegaskan situasi keamanan di wilayah Papua pasca pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tetap terkendali. Ia memastikan tidak ada penambahan personel keamanan menjelang pleno rekapitulasi hasil PSU yang dijadwalkan selesai 22 Agustus. Kekuatan dari mana kita saja yang ada di Papua kita harus melakukan pengamanan. Oleh sebab itu yang kita harapkan adalah partisipasi dari seluruh masyarakat sehingga semua bertanggung jawab untuk menciptakan, memelihara situasi supaya tetap kondusif. Sampai dengan pelantikan siapapun gubernurnya, kita harus percaya bahwa itu gubernur pilihan Tuhan. Kalau Tuhan tidak merestui, kita tidak tahu gubernur itu jadi apa. Yakin dan percaya semuanya baik untuk tanah Papua. Kira-kira pesan saya supaya jangan terpancing dengan berbagai macam isu yang sengaja disebarkan lewat media sosial. Kita nggak tahu orang-orang ini punya kepentingan apa di tanah Papua, apakah mereka memang punya kepentingan untuk bikin situasi kacau kah, atau apa, kita nggak tahu. Tapi yang pasti mari kita semua yang bermukim tinggal di tanah Papua, kita orang Papua kita mari sadar, jaga keamanan dan ketertiban supaya situasi Papua tetap kondusif, bukan hari ini saja, besok dan sampai seterusnya. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak termasuk tokoh masyarakat, tokoh politik dan tokoh agama terus menyampaikan pesan yang menyejukkan. Kapolda juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu yang disebarkan pihak-pihak tak bertanggung jawab melalui media sosial. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. HUT kemerdekaan menjadi berkah bagi semua orang, khususnya warga yang tinggal di pesisir pantai Jayapura. Tentara sengaja membagikan 300 paket sembako untuk warga yang kurang mampu. Sembako yang dibagikan yaitu beras, tepung, minyak goreng, dan telur. Wakil Komandan Kodaeral 10 Jayapura Kolonel Laut Rizaldi berharap paket sembako tersebut dapat membantu para nelayan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah bendera yang kita bagikan sebanyak paket sembako juga sebanyak kurang lebih hampir 300 paket dan 300 bendera yang kita bagikan kepada masyarakat nelayan yang sedang mencari ikan maupun yang sedang bertransportasi atau berjalan di sekitaran perairan Yosudarso. Bersatu, jelas kita meningkatkan atau mempererat tali persatuan dan kesatuan, berdaulat bahwa kita sudah merdeka selama 80 tahun dan rakyat sejahtera sesuai dengan astasita Presiden atau 8 prioritas. Selain membagikan sembako, nelayan juga diimbau tidak mencari ikan dengan cara pemboman karena dapat merusak biota laut. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.